Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Malam ini mengantar Anda menuju keperaduan malam. Kita akan bersama-sama mendengarkan renungan malam, mengubah diri untuk mengubah orang lain. Bangsa Israel di Perjanjian Lama hanya dididik untuk menjadi orang bermoral, bermartabat baik, berhukum, dan santun sesuai dengan dasa titah. Itu adalah standar mereka. Hal ini memang tidak salah. Jadi kalau hari ini kita melihat orang beragama dan yang fanatik terhadap agamanya, kita seperti orang Yahudi pada zaman Yesus. Bagi orang Yahudi, hukum agama itu adalah hukum negara. Hukum negara itu hukumnya Allah, sehingga mereka sangat mematuhinya. Namun, orientasi berpikir mereka adalah dunia ini, yaitu pemenuhan kebutuhan jasmani. Namun ketika anak Allah, Yesus datang, Dia adalah pemilik manusia dan dunia ini. Masalahnya, sekarang apakah orang mau menerima Dia atau tidak? Yohanes 1 ayat 12 menegaskan, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Menerima Yesus, Sang Logos, berarti menerima Dia sebagai pemilik, sebagai majikan, dan sebagai Tuan. Itu mengharuskan kita untuk tunduk, dibawahi, dan disubordinasi oleh pemerintahan Allah. Faktanya, banyak orang yang tidak serius hidup dalam pemerintahan Allah karena sudah terbiasa hidup dalam pengaturan agama dan selebihnya hidup dalam pemerintahan diri sendiri. Hal ini mengakibatkan banyak orang menjadi sembarangan hidup, tidak menjaga perasaan Allah. Karena tidak terbiasa menghayati pemerintahan Allah secara penuh, maka mereka sembarangan dalam berbicara, bertindak, dan segala sesuatu yang dilakukannya. Tidak sedikit orang-orang Kristen yang merasa dirinya kuat, sehingga berbicara sembarangan dan menindas orang lain. Mereka berani menyimpang dan kurang sungguh-sungguh hidup suci karena tidak mengakui keberadaan Allah Bapa yang Maha Hadir, yang melingkupi seluruh jagat raya ini. Anak-anak Allah yang benar itu seperti Yesus. Untuk menjadi anak-anak Allah tidaklah otomatis. Namun orang percaya diberi hak dan eksousia supaya menjadi anak-anak Allah. Untuk itu Roh Kudus, Injil, dan penggarapan Allah melalui segala kejadian harus terus diberitakan. Roh Kudus menuntun orang percaya kepada seluruh kebenaran Allah. Injil Kerajaan Allah adalah Injil kebenaran yang berkuasa mengubah cara berpikir. Tiada henti Allah menuntun orang percaya menjadi anak-anak-Nya. Oleh sebab itu, agenda hidup ini harus hanya satu, yaitu bagaimana menjadi anak-anak Allah berstandar Kristus. Kita tidak boleh mempunyai agenda lain. Kalau memiliki agenda lain, kita tidak akan menjadi anak-anak Allah. Melalui setiap kejadian, Tuhan membentuk kita untuk bisa berubah. Untuk sementara waktu ketika masih menjadi Kristen baru, banyak orang dibiarkan oleh Tuhan masih berkeadaan dualisme.
secara hukum atau de jure, sebenarnya mereka sudah menjadi anak-anak Allah karena penebusan oleh Yesus. Tetapi di lain pihak juga menjadi berkeadaan atau de facto seperti anak dunia. Keadaan ini tidak boleh berlangsung terus. Allah menuntut ketegasan. Orang Kristen harus mengambil pilihan dan keputusan di pihak siapa mereka berdiri. Kalau seseorang masih bisa dibahagiakan oleh harta dunia, berarti ia sedang diadopsi oleh dunia, sehingga menjadi anak dunia. Mereka berarti masih di pihak dunia jika tidak segera bertobat. Selera jiwanya juga semakin rusak. Orang percaya harus berjuang untuk keluar dari keadaan di mana dirinya masih disandra oleh dunia ini. Kalau kita berani meninggalkan dunia atau tidak terikat kesenangan dunia, kehadiran Allah akan makin bisa dirasakan. Pemerintahan Allah dapat tergelar dalam hidup kita masing-masing. Oleh sebab itu, kita harus memiliki satu agenda saja, yaitu berjuang untuk menjadi anak-anak Allah yang berstandar Yesus. Kita semua, apalagi para pembicara-pembicara di mimbar, harus berubah. Para pembicara tidak bisa mengubah orang lain kalau dirinya sendiri tidak berubah. Perubahan yang tajam, radikal, signifikan dan absolut atau mutlak harus terjadi dalam hidup seorang pembicara. Seorang pembicara yang memberi diri diubah terus-menerus oleh Allah melalui Roh Kudus, barulah bisa mengubah orang lain. Untuk itu, kita harus rela kehilangan segala sesuatu karena Allah itu Maha Besar. Berapakah kita menghargai Dia? Allah harus dihargai dengan segenap hidup. Walaupun prosesnya tidak bisa terjadi dalam satu hari. Namun, kita harus bersedia untuk melakukannya. Agenda kita hanya satu, yaitu hanya menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah yang keberadaannya berkenan di hadapannya. Standar kita adalah Tuhan Yesus yang sudah sepuh, yang sudah berumur. Mau tidak mau, harus mati-matian mengejar ketinggalan ini. Kalau Anda tidak mempunyai keseriusan, Allah tidak akan menyatakan dirinya. Kalaupun Allah masih memberikan pernyataan kehadirannya, itu pun sudah terbatas. Sementara itu, kita yang diberi kesempatan sekarang ini harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Orang percaya tidak bisa mengubah orang kalau diri sendiri tidak berubah. Selamat beristirahat malam. Tuhan Yesus memberkati.